Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Abu Yamin dan dapat selamat datang kelas saya akhir kelas saya. Halo dan selamat kembali anak-anak sekalian. Di kelas ini kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan melakukan yang terbaik dan saling mendukung, ambil belajar bersama. Ada 5 pengingat penting anak-anak sekalian yang harus kita lakukan agar kelas yang kita ikuti ini menjadi seru dan produktif. Yang pertama, mari kita awali dengan berdoa. Kemudian setelah kita akan menyanyi bersama. Kemudian selanjutnya Pak Guru ingin memastikan bahwa kita semua bisa hadir tepat waktu. Dan yang keempat, kelas kita harus tetap bersih, Anda sekalian. Dan yang terakhir, pastikan kita semua bisa saling menghargai dan saling mendukung dalam seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Yang pertama, mari kita mengawali kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, hadirkan jiwa, berdoa, mulai. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita lanjutkan dalam doa kita tadi dibalas oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Dan mudah-mudahan itu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, dan sekalian selanjutnya mari kita bernyanyi bersama. Dan karena nuansa dan suasananya saat ini masih dalam suasana hari kemerdekaan, maka kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anda sekalian masih ingat kan lagu Hari Merdeka? Ingat Pak Guru. Masih ingat dengan lagu Hari Merdeka Pak Guru? Siap Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru. Suaib, gimana Suaib? Masih ingat? Gimana lirik pertamanya Suaib Hari Merdeka itu? 17 Agustus ya Pak Guru. Betul. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Itu dia. Hari ini kita akan bernyanyi lagu tersebut. Sabar ya, sabar. Karena agar lebih seru. Jadi lagunya nanti kita akan diiringi dengan instrumen anak-anak sekalian. Kita diiringi dengan instrumen, nanti kita mengikuti instrumen tersebut untuk bernyanyi. Baik, bisa kita mulai anak-anak sekalian? Siap bernyanyi? Siap Pak Guru. Siap Pak Guru. Ya, dan tetap semangat. 3, 2, 1. 17 Agustus tahun. Cukup. Ya, terima kasih semuanya sudah bernyanyi dengan hikmat dan penuh semangat. Semoga dengan lagu Hari Merdeka tadi semakin membangkitkan dan menggelorakan semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya. Anak-anak sekalian, tentu saja Pak Guru ingin memastikan anak-anak semuanya hadir karena ini jam terakhir ya anak-anak sekalian ya. Jadi biasanya jam terakhir itu kadang-kadang ada yang terlambat masuk dalam kelas dan seterusnya. Dan berkali-kali Pak Guru tidak bosan-bosannya mengingatkan di kelasnya Pak Guru, di kelas PPKN ini, mari kita jadikan kelas ini sebagai katalis ya, sebagai tauladan lah bagi kelas-kelas lainnya untuk bisa hadir tepat waktu. Dan tentu saja hari ini mudah-mudahan hadir semua ya anak-anak ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kornel. Hadir semua ini. Hadir Siapa? semua. Kornel sakit Pak Guru. Siapa yang sakit? Kornel sakit. Oh, Kornel.
Kornel ya. Sakit apa Kornel, Pak Zrul? Hanya makan buah, Pak Guru. Pilek mungkin, Pak. Banyak makan buah. Baik ya. Jadi makan buah itu baik kita ya. Cuman kalau terlalu banyak juga ya kadang-kadang bisa jadi penyakit juga. Jadi sesuatu meskipun baik jika dalam kadar yang berlebihan ya kadang menimbulkan hal-hal yang berbeda. Baik, kita doakan semoga teman kita Kornel bisa lekas sehat kembali dan bisa hadir bersama kita untuk belajar bersama lagi di hari-hari ke depan. Baik, Ananda sekalian, selanjutnya Pak Guru juga ingin memastikan sebagai bentuk rasa peduli kita, rasa tanggung jawab kita, kelas kita agar tetap bersih. Dan Ananda sekalian, di meja, di bangku, di sekitar Ananda yang terdekat saja, tidak ada bungkus permen, bungkus apapun, plastik dan sebagainya, silahkan dikondisikan, dipungut dan dibuang. Silahkan, bisa dilakukan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas kepedulian Ananda semuanya, atas kebersihan dan kerapian kelas kita. Selanjutnya, yang paling penting adalah dalam proses ke depan, anak-anak sekalian, kita bisa tetap saling menghargai dan saling mendukung. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru lanjutkan agar kelas kita ini semakin seru dan progresif ya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua. Kesepakatan kelas ini dibuat dalam suasana kekeluargaan, demokrasi, kebersamaan, dan penuh tanggung jawab. Semua orang yang berada di kelas ini harus saling mendukung dan mengingatkan untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, Anda sekalian, ini ada 5 kesepakatan kelas ya, yang bisa kita cermati bersama. Kesepakatan yang pertama, tepat waktu kelas kita akan kita mulai dan selesai tepat waktu. Setiap orang harus bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan saling mendukung untuk memulai dan selesai tepat waktu. Kemudian kesepakatan yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Budaya tertib harus dikedepankan agar lalu lintas diskusi menjadi tertib dan progresif. Kemudian kesepakatan yang ketiga, simak teman yang sedang berbicara. Kemampuan menyimak dengan baik adalah ciri keilmuan yang mulai matang dan bijaksana. Kesepakatan yang keempat, tunggu giliranmu, angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. Meskipun telah mengangkat tangan, tetaplah bersabar hingga gurumu memanggil namamu. Dan kesepakatan yang kelima, jaga kerapian meja. Hanya benda yang diperlukan saat pelajaran yang boleh berada di meja. Iya, Anda sekalian, kondisi meja dan bangkumu adalah cermin jiwamu. Jika meja dan bangkumu bersih dan rapi, maka rapi dan bersih pula jiwamu. Begitu pun sebaliknya. Terima kasih sudah mendengarkan anak-anak sekalian. Apakah anak-anak semuanya bersepakat dengan 5 kesepakatan yang sudah Pak Guru bacakan tadi? Sepakat Bapak Guru. Baik, mari kita berikan aplaus tepuk tangan panjang untuk kesepakatan bersama kita tadi. Terima kasih Anda sekalian. Pak Guru akan lanjutkan di pengantar belajar. Baik, anak-anak sekalian, topik kita kali ini tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan belajar kita adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, kalian dapat mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menyajikan hasil analisis tersebut. Lalu yang kalian pelajari, Anda sekalian, fokus yang akan kalian pelajari hari ini adalah identifikasi dan analisa solusi. Karena tadi Pak Guru sudah sampaikan, modal yang kita gunakan ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi, melalui pembelajaran ini, kalian semua dilatih untuk mengidentifikasi dan menganalisa solusi terhadap permasalahan
permasalahan yang terjadi. Pada bagian ini secara berkelompok kalian akan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kalian pelajari fokus areanya. Kemudian fokus area untuk yang dinilai, kalian akan dinilai pada 3 aspek. Aspek yang pertama aspek sikap, religiusnya, tadi kita sudah sama cerminkan dalam berdoa. Kemudian cinta tanah air, bagaimana semangat kalian ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kemudian integritas, bagaimana kerapian kalian dalam berpakaian. Kemudian disiplin, ketepatan waktu, menghargai waktu. Kemudian kerjasama, bagaimana kalian bergotong royong bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui nantinya. Kemudian di pengetahuan, seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, fokus area kita pada identifikasi solusi ya, Nanda ya, dan analisa solusi tersebut. Dan di keterampilan kita akan belajar tentang, Anda sekalian akan dinilai tentang kemampuan menyajikan hasil identifikasi yang sudah Anda tuliskan di sini akan dipresentasikan, disajikan, dan ini akan menjadi penilaian keterampilan. Ini warnanya Pak Guru kasih beda karena ini akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya Anda. Nah, di yang hijau ini dan di sikap dan pengetahuan ini sudah mulai kita lakukan penilaian sejak awal kan. Ketika Anda berdoa, menyanyi dan seterusnya itu sudah Pak Guru mengamati bagaimana hal-hal yang Anda lakukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan itu mendapat penilaian khusus. Baik, anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kali, anak-anak sekalian, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Ini gambar apa ya? Boleh, silahkan angkat tangannya. Ya, Pak Zul. Iya, apa? Ini sudah angkat tangan. Malah Mas Rian ini kecil soalnya, jadi nggak lihat tangannya. Rian ini gambar apa Rian? Membuang sampah sembarangan, Pak Guru. Membuang sampah sembarangan. Nah, Mas Rian ini. Nah, kemudian gambar yang kedua, boleh angkat tangannya. Siapa yang sudah angkat tangan? Mohon maaf, saya tidak bisa melihat. Ya. Saya, Pak Guru. Oh iya, saya tanda ini suaranya ini Bu Uun ini. Silakan Bu Uun. Ya, mohon maaf, tangannya nggak kelihatan juga Bu Uun ini. Gambar apa ini Bu Uun? Oke, Pak Guru. Ini gambar tentang perilaku yang tidak baik, Pak Guru. Perilaku yang tidak baik. Oke, ada lagi kah yang ingin lebih spesifik menyebutkan ini perilaku apa? Boleh. Guru. Tangannya. Iya, Suaib. Silakan Suaib. Dijawab Suaib. Apa tadi? Pinta Pak Guru, pinta. Siswa Oh, yang pinta. berlaku. Ini pelanggaran. Ini apa? Persekusi Pak Guru. Wah, ini persekusi atau bullying ya yang terjadi. Baik, ini udah divideokan pula lagi ya. Sudah dilakukan pelanggaran, lalu kemudian ada video kan. Nah, ini sudah berlapis-lapis pelanggarannya. Baik, tetap semangat anak-anak sekalian, meskipun siang ya. Luar biasa, banyak sekali angkat tangan sampai Pak Guru kesulitan ya menunjuk tangan siapa yang sudah angkat tangan sampai tangannya nggak kelihatan pula. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar yang ketiga. Yo, silakan angkat tangan. Gambarnya sedang apa nih? Yuk, siapa? Siapa yang sudah tangan? Melanggar Saya, tertib Guru. lalu lintas. Pak Guru. Melanggar peraturan lalu lintas, Pak. Oh, bentar. Saya sepertinya mengingat-ingat ini ada suara Ananda yang paling cantik ini. Lerisna, ini gambar apa Lerisna? Melanggar peraturan lalu lintas, Pak. Hebat, Lerisna ini luar biasa ya, meskipun dalam kondisi kurang sehat, tapi tetap semangat nih ya. Ya, teman kita yang satu ini hebat sekali pokoknya.
yang melanggar tata tertib lalu lintas. Nah, gambar yang terakhir, ini gambar apa nih? Orang sedang memegang kepala, ekspresinya kesusahan, dan apa kira-kira ya? Sakit kepala Pak Guru. Bagi kepala, wah luar biasa, selain ya. Kalau sudah jawabannya ya, Orang lagi stres Pak. oh stres, Pusing. ya. Pusing. Stres kira-kira kenapa ini? Kenapa? Pasti ada sebab ini. Apa yang nyebabin dia sampai stres ini? Mungkin hilang pekerjaan Pak. Oh iya, sepertinya teman kita Pinta ini sangat memahami bahasa Inggris ya, butuh pekerjaan sehingga sakit kepalanya langsung diidentifikasi oleh si Pinta bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Terima kasih, mari kita berikan aplaus untuk partisipasi dan Anda bisa hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan tetap terus begini ya Anda kalian meskipun ini yang terakhir. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda sekalian, tadi di awal Pak Guru sudah sampaikan bahwa kalian akan berkelompok untuk mendiskusikan ini, dan nanti di dalam sesi kelompok itu silakan Anda sekalian berdiskusi. Namun di sini Pak Guru tidak akan melepaskan Anda begitu saja karena ada pertanyaan-pertanyaan pemandu yang akan Pak Guru berikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemandu Anda sekalian. Yang pertama, dari keempat kasus tersebut. Tadi kan ada 4 gambar ya. Dari keempat kasus tersebut, kasus mana yang paling sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Itu ya, kasus mana yang paling sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Kemudian yang kedua, adakah kasus lain di luar kasus yang 4 tersebut yang sering kalian jumpai di lingkungan sekitar? Jika ada, sebutkan satu saja. Kan tadi ada 4 kasus, 4 gambar. Tapi jika kalian ternyata menemukan kasus lain ya, tapi tidak kita tampilkan di gambar yang tadi, boleh disebutkan satu saja ya. Kemudian yang ketiga, fokuskan diskusi kelompok kalian pada satu kasus saja. Silahkan dipilih dari keempat tadi, 4 kasus tersebut. Kalaupun nggak mau ngambil dari 4 kasus tersebut, ngambil di luar dari yang 4 itu, boleh, silahkan. Tapi fokuskan ke satu kasus saja. Dan yang keempat, kalian harus menjawab pertanyaan bertentangan dengan Pancasila. Keberapakah kasus tersebut? Ketika kalian sudah memilih kasusnya, tentukan ya dengan sila keberapakah kasus Pancasila tersebut bertentangan, jelaskan. Dan yang kelima, apa yang terjadi jika kasus tersebut tidak segera ditangani? Nah, apa yang terjadi ya jika nggak segera ditangani? Kemudian yang keenam, apa saja yang akan kalian lakukan jika dihadapkan pada kasus tersebut? Identifikasikan solusi penanganannya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, seberapa efektif solusi yang kalian tawarkan tersebut? Analisislah solusi tersebut. Inilah 7 pertanyaan pemandu yang akan membantu Anda sekalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Baik. Nah, ini ada 5 pengingat penting yang harus kalian segera laksanakan Anda sekalian. Yang pertama, bagilah kelas menjadi 5-6 kelompok secara heterogen. Oke, silakan dibagi kelompoknya. Dan jangan lupa perhatikan heterogenitas dalam pembentukan kelompok. Ya, baik dari segi jenis kelamin, ya, kemudian dari segi kemampuan. Jangan ngumpul sama yang pintar saja ya, Pak Fazrul. Jangan ngumpul sama teman kamu yang pintar saja, Pak Fazrul. Kamu harus berpisah begitu ya, agar bisa Pak Guru merata begitu. Kemudian yang kedua, ambillah LKPD, lembar kerja yang telah disediakan oleh Pak Guru. Kemudian siapkan sumber belajar yang relevan. Kemudian siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan pada saat berdiskusi, APK dan sebagainya. Kemudian buatlah hasil penyelidikan sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin, karena nanti rencananya hasil kalian ini bukan hanya sekedar dipresentasikan, tapi akan kita pajang juga. Mudah-mudahan tembus di majelis sekolah nanti ya. Baik, itu Anda sekalian. Terima kasih Anda sekalian sudah mendengarkan arahan dari Pak Guru. Apakah ada pertanyaan? Baik.
semuanya sudah sangat jelas, sehingga sekarang anak-anak sekalian tinggal siap mengeksekusi di dalam kelompok masing-masing. Silakan, selamat bekerja dan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Baik anak-anak sekalian, setelah 45 menit berlalu, kalian telah berdiskusi dengan sangat baik, sangat aktif ya, progresif di dalam kelompok masing-masing. Maka kini kita sampai dan tiba pada sesi yang terakhir. Kita akan segera menutup pembelajaran kita ini anak-anak sekalian. Namun sebelumnya ada 4 hal yang penting harus kita ingat di penutupan ini. Kesimpulannya seperti apa pembelajaran kita ini, nanti kita juga akan berefleksi. Kemudian pembelajaran selanjutnya minggu depan kita ngapain, dan nanti jangan lupa kita berdoa untuk kegiatan kita ini. Anak sekalian, silakan tunjuk tangan. Kita akan membuat simpulkan. Yuk, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa disimpulkan? Pembelajaran berharga apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Baik, iya, terima kasih Pak Zrul telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dengan sangat teliti ya. Luar biasa sekali kejeliannya dari teman kita Pak Zrul ini. Silakan ada lagi? Iya, luar biasa. Pinta, silakan Pinta. Iya, luar biasa. Jawaban dari Pinta terhadap kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dan kita semua bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di lingkungan terdekat kita, sesungguhnya itu bisa kita lakukan hal-hal solusi yang paling mendasar, yang paling dekat dengan kita, yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita melakukan penanganan terhadap pelanggaran hak-hak maupun pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari, sebisa mungkin kita melakukan mulai dari diri. M yang pertama ya, kita mulai dari diri, mulai dari hal yang terdekat dengan kita terlebih dahulu, mulai dari hal yang terjangkau dengan kita terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa menyasar, mengkolaborasikan apa saja yang kita dapatkan dengan teman-teman kita. Ya kan Anda sekalian, kita akan ke refleksi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah melewati peristiwa-peristiwa kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah, Lerisna hari ini sangat bahagia sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa juga menghibur dan bisa membuat Lerisna dan kawan-kawan semakin bahagia dan semakin sehat untuk mengikuti proses-proses pembelajaran berikutnya. Baik Anda sekalian, pertemuan selanjutnya Anda sekalian, Pak Guru sampaikan jangan lupa persiapkan diri kalian dengan performa terbaik, karena minggu depan itu kita akan menyajikan presentasi dari hasil lembar kerja yang sudah kalian isi hari ini. Minggu depan tunjukkan bahwa diri kalian bisa dan penuh percaya diri dalam mempresentasikan hasil kerja kalian hari ini. Begitu Anda sekalian, selamat siang. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan sama-sama berdoa. Tundukkan kepala, hadirkan hati dan jiwa untuk bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Pak Guru ucapkan sekali lagi selamat siang dan sampai jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Guru. Saya stop dulu rekamannya ya, biar untuk nanti setelah ada yang ini. Silakan Bapak Ibu Guru salah satu boleh menanggapi. Terima kasih Pak Sabul atas kritiknya, luar biasa, bagus banget. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini dari Bu Un Istiana. Silakan Bu Un untuk menanggapi peer teaching dari Pak Sabul Yamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri.
Di sini mungkin saya tidak menanggapi, saya cuma memberikan apresiasi buat Pak Guru teladan kita. Karena Pak Guru kita ini memang luar biasa menyemangati siswanya dari hal-hal pembelajaran maupun dari faktor-faktor yang lain. Terima kasih sudah kasih inspirasi kita, menjadi contoh kita untuk berteaching di berikut-berikutnya. Terima kasih Pak Guru. Harusnya kasih masukan dong Bu. Karena saya tadi nggak ngeliat wajah. Saya pakai layar full, jadi nggak ngeliat yang angkat tangan tadi itu. Jadi kesulitannya lebih situ. Jadi nggak bisa ngelihat Bu Hasbiah angkat tangan karena saya pakai layar full sih tadi. Pelajaran untuk teman-teman nanti jangan pakai layar full kayak saya deh, biar nanti bisa ngelihat teman siswanya angkat tangan. Itu aja sih. Kita bingung mau kasih masukan apa Pak, karena yang kasih kritik pertama adalah suhunya. Benar Pak Fazrul? Sepakat Bu Un. Benar Bu Uun. Karena yang tampil pertama ya, cuma itu yang saya katakan, Pak Hasabul sangat luar biasa penampilannya hari ini. Standar kita untuk berteaching ini tinggi sekali. Kalau sudah Pak Sabul ini sudah mulai susah. Enggak kok, enggak gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, malah itu menjadi inspirasi kita untuk bisa mengikuti jejaknya Pak Sabul Yamin. Mungkin Bapak Ibu yang gilirannya besok bisa lebih persiapannya luar biasa kan dari Pak Sabul Yamin. Jadi Pak Sabul Yamin jadi inspirasi kita atau contoh kita siang hari ini. Oke, kita langsung mohon pencerahan dari Bapak Guru Pamong, Pak Haji Iskandar, atau mungkin nanti dari Pak Doktor kalau Pak Doktor tidak sibuk. Terima kasih, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah, luar biasa Pak Yamin, proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan LMS di peer teaching-nya. Tadi Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi Pak Sabul Yamin peer teaching-nya, kegiatan dari awal itu sudah ditunjukkan dari yang diharapkan di LMS itu adalah pendahuluannya, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siswa, kemudian mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya. Saya tadi agak terlompat Pak Sabul, ada nggak disampaikan tujuan pembelajaran Pak Sabul? Tujuan pembelajaran ada Pak Haji. Oh iya, saya terlompat di sana tadi. Justru saya terlompati mengaitkan pembelajaran dengan yang pertemuan sebelumnya. Saya nggak sampaikan tadi. Nah, itu mungkin ya yang perlu jadi catatan Bapak Ibu mungkin. Kemudian kalau runutannya, kalau saya mendengarkan dan memperhatikan tadi, pertama ada PPAK-nya sudah muncul dengan TIK-nya Bapak Ibu, karena tuntutan di LMS itu yang diharapkan untuk diupload itu ada TPAK-nya kaitan dengan pembelajaran yang saat ini lagi kaitan dengan teknologi pembelajaran. Nah, kemudian hotsnya ada tadi, hotsnya mengajak siswa itu untuk berpikir secara kritis dengan memunculkan kasus-kasus yang dihadapi dalam kehidupan keseharian oleh siswa. Kemudian di kegiatan intinya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, artinya ada interaksi antara guru dengan siswa, kemudian langkah-langkah pembelajaran terlihat jelas, kegiatan penutup juga sesuai dengan ketentuannya, mulai dari membuat simpulan bersama siswa, kemudian ada refleksinya, kemudian kegiatan penutup, diakhiri dengan doa. Nah, ada yang belum tadi Bapak Ibu terlihat, apanya yang belum presentasi karena ada pada pertemuan kedua. Jadi menurut saya teaching dari Pak Sabul
ya yang tadi sudah disebut sama Pak Sabul sendiri, ada yang terlewatkan. Ini catatan bagi Bapak Ibu nanti untuk teaching selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Guru Pamo. Mungkin Pak Doktor kalau tidak sibuk. Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, ini nimbrung saja ya, Bu Sri. Tadi refleksinya sama-sama oleh Guru Pamo sudah memberikan masukan, dan Pak Sabul Yamin sendiri sudah sampaikan tadi. Saya mau sampaikan itu ada yang kelupaan ya, mengaitkan materi yang mau dipelajarkan dan materi sebelum tadi sudah disampaikan. Tentu itu jadi pembelajaran. Pembelajaran lain tadi dari Pak Sabul Yamin, Bapak Ibu, bagi kita semua, terutama Bapak Ibu yang mau tampil setelahnya. Jadi gaya bahasanya penting, gitu ya, Bapak Ibu, bahasa yang digunakan, ya bahasa anak, ya bahasa siswa lah, peserta didik. Menggunakan bahasa dan waktu pengambilan nantinya, pengambilan apa itu yang PPL, video PPL, maka sedapat mungkin Bapak Ibu menggunakan bahasa peserta didik. Jangan bahasa orang tua gitu ya, jangan bahasa orang tua. Jadi ya seolah-olah kita inilah ya seperti dunia mereka, bawa dunia kita ke dunia mereka. Jangan membawa dunia mereka ke dunianya kita. Jadi maksudnya menggunakan bahasa peserta didik sesuai dengan peserta didik kita. Kalau SMP bahasa anak-anak SMP, jenakal, riang gitu ya, komunikatif. Kalau SMA ya sesuai dengan bahasa anak-anak SMA, bukan bahasa funky-nya ya, maksudnya atmosfernya apa ya, intonasi dan yang sejenisnya Bapak Ibu. Tadi luar biasa ya, saya dengar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sabul Yamin. Kemudian begitu juga tahapannya Bapak Ibu ya, diperhatikan tinta yang Bapak Ibu jalankan sesuai dengan model yang digunakan. Jadi Pak Sabul Yamin sudah menerapkan dengan bagus tinta model yang digunakan. Mungkin Bapak Ibu nanti setelah beberapa saat mendapatkan hal yang belum dilakukan oleh Pak Sabul Yamin, itu tentu bisa menjadi pembelajaran Bapak Ibu untuk mewaspadai ya pembelajaran teaching yang nanti Bapak Ibu lakukan. Luar biasa apresiasi untuk Pak Sabul Yamin. Terima kasih Bu Sri, silakan dilanjutkan.